Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 98 hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Mazmur pasal 98 hari ini yang kita baca termaksud di dalam Mazmur penobatan. Mengapa disebut dengan Mazmur penobatan? Ya karena pesan utamanya adalah penegasan akan pemerintahan Allah sebagai Raja atas segala sesuatu, baik mencakup atas Israel, atas bangsa-bangsa, bahkan bumi langit dan seluruh isinya. Mazmur penobatan berhubungan langsung dengan ibadah bersama. Dapat kita lihat dalam penobatan Raja, peresmian bait suci, dan pengangkatan tabut bait Allah. Biasanya jenis mazmur-mazmur ini merupakan ekspresi ibadah sebagai respon terhadap pemahaman kebenaran tentang Tuhan. Sedangkan latar belakang isi teks dari Mazmur pasal 98 menggambarkan penebusan Allah atas Israel dan sukacita yang akan terjadi setelahnya. Dan juga Mazmur pasal 98 menampilkan banyak ekspresi dan instrumen musik dan lagu. Mazmur pasal 98 ini ada lagu ke-10 dan yang terakhir yang akan dinyanyikan orang Yahudi setelah penebusan terakhir. Dalam hal ini
bisa juga diartikan bahwa Mazmur pasal 98 bisa juga dipakai untuk merayakan kembalinya Kristus untuk memerintah sebagai raja di masa depan. Kristus akan datang untuk menghakimi dan memerintah dalam keadilan. Nah, sekarang bagaimana sederhananya isi teks Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9 ini sendiri bisa kita pahami dengan sederhana. Sederhananya bahwa pemazmur yang percaya bahwa tiada Allah manapun yang lebih besar daripada Allah Israel. Allah telah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel, menyatukan kaum sisa yang tercerai-berai dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Itu sebabnya pemazmur mengundang bangsanya menaikkan nyanyian baru kepada Allah mereka. Sedangkan penghukuman Allah terhadap bangsa-bangsa menggambarkan Allah tidak lupa akan ikatan perjanjiannya dengan leluhur mereka. Allah memulihkan nama baik dan derajat bangsa Israel di antara bangsa-bangsa dunia. Karena itu, pemazmur mengajak orang-orang Israel meniup sangkakala bagi Allah Israel yang adalah raja di atas segala raja. Luapan sukacita yang tidak terlukiskan dengan kata-kata membuat pemazmur mengajak alam ikut bergembira bersamanya. Sebab mereka memiliki Allah yang tidak melupakan umatnya dengan keadilan dan kebenaran. Allah bukan hanya membuat dunia menderita, tapi juga membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, sekarang apa yang menjadi perenungan bagi kita yang hidup di masa kini? Perenungannya adalah bahwa Allah itu setia, adil, dan benar. Allah tidak pernah menyesal dengan orang-orang pilihannya. Ketika saya dan saudara sebagai umatnya melakukan sesuatu yang jahat dan dosa, maka Allah akan turun tangan menghukum hidup saya dan saudara. Namun Allah juga adil, kasih dan setianya tidak akan pernah berubah dari hidup saya dan saudara. Allah akan membela hidup saya dan saudara apabila orang berbuat jahat dan merencanakan yang jahat terhadap orang-orang pilihannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini melalui perenungan. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Dengan kasih setiamu, Engkau mendisiplinkan kami, namun juga sekalian menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu, hal tersebutlah yang membuat kami datang dan mengucap syukur untuk segala keadilan, kesetiaan, dan kebenaran-Mu yang kami dapat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan